Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Dr. Abialtar Papalan MTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 11 ayatnya yang pertama. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat pada-Mu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat pada-Mu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini, kami sekalian warga jemaat Ebenezer Gereja Toraja Mamasa di rumah masing-masing datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa walaupun kami beribadah di rumah masing-masing dan dilayani secara virtual atau online, tetapi Tuhan hadir seperti firman-Mu yang akan hadir di dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta jemaat kami. Kami hendak membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kami mohon Tuhan menyertai kami, baik sebagai pemberita firman maupun sebagai pendengar yang ada di rumah masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehadiran Tuhan di dalam
kehidupan ini dan memahami serta melakukan kehendak Tuhan setelah membaca dan merenungkan firman Allah. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan, kami bermohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan dari Keluaran pasal 17 ayat 1-7 di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapakah pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan setelah Keluaran pasal 17 ayat 1-7 dibacakan tadi. Maka tema yang kita akan renungkan adalah taat dan merendahkan diri membawa kehidupan. Saya ulangi, taat dan merendahkan diri membawa kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerendahan hati dan ketaatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang rendah hati sangat mudah untuk taat. Sebaliknya, orang yang taat akan menampakkan karakter kerendahan hati ketika dia menunjukkan ketaatan itu. Dan salah satu pokok pengajaran Alkitab tentang kerendahan hati adalah bagaimana seseorang itu menyadari bahwa dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, dia tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga pengertian kerendahan hati tidak hanya sebatas tidak sombong atau tidak angkuh sebagaimana yang diterangkan dalam misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerendahan hati adalah menyangkut penguasaan diri untuk tetap setia di hadapan Allah, berserah kepada Allah, dan berusaha untuk selalu datang bertanya kepada Allah apa maksudnya dan apa langkah-langkah yang kita harus tempuh untuk mencapai sebuah solusi dalam sebuah pergumulan atau masalah.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita pada pagi hari ini yang merupakan bacaan seragam di hari Minggu ini tanggal 27 September 2020 di seluruh Gereja Toraja Mamasa, yakni Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, mengungkapkan dua perbedaan karakter yang terjadi di suatu tempat dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, yaitu di Rafidim, yang kemudian dinamai juga di Masa dan Meribah. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 7, di situ dikatakan bahwa di Rafidim itu tidak ada air atau gersang, tidak ada air minum. Tetapi kemudian setelah bangsa Israel mencobai Tuhan, maka Rafidim itu juga disebut Masa dan Meribah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi di Rafidim atau di Masa dan Meribah itu? Ada dua karakter yang dipertontonkan di sana. Nah, karakter yang pertama adalah karakter bangsa Israel yang banyak mengeluh, banyak mempersalahkan pemimpinnya ketika mereka berhadapan dengan pergumulan, ketika mereka berhadapan dengan masalah kekurangan air. Nah, disitulah mereka mengeluarkan kata-kata penyesalan, dan yang lebih kejam lagi adalah mereka mempersalahkan Musa dan menyesali kenapa Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Kita perhatikan ayat 3 bagian B. Bangsa Israel bertanya dan sekaligus mengeluarkan pernyataan di hadapan Musa. Dia katakan begini, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menyimak baik-baik pertanyaan bangsa Israel ini, maka sebetulnya di situ timbul suatu kesimpulan yang mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka, yaitu membebaskan mereka dari tempat perbudakan dari tanah Mesir, itu bukan sesuatu yang perlu untuk direnungkan dan diingat sebagai sebuah kebaikan Tuhan terhadap mereka. Nah, inilah sebuah karakter yang tidak rendah hati dan tidak taat seperti yang kita jelaskan tadi. Karakter yang kedua, saudara, adalah karakter yang dilakonkan oleh seorang Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Apa yang kita bisa tarik dari karakter Musa sebagai sebuah kerendahan hati dan ketaatan, menurut saya adalah bahwa Musa rendah hati dan taat. Karena apa? Karena ketika bangsa Israel itu mengeluh, bersungut-sungut, mempersalahkan Musa, mencobai Tuhan, maka Musa tidak membalas cercahan, ejekan maupun keluhan itu juga dengan keluhan, dengan cercahan ataupun memarahi atau menghakimi. Tetapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Musa jelas sekali dalam pembacaan kita, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Musa mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam pembacaan kita, berseru kepada Tuhan, minta petunjuk. Karena apa? Karena Musa menyadari bahwa tanpa petunjuk dari Tuhan, maka sesungguhnya manusia, dalam hal ini orang Israel dan dia sebagai pemimpinnya, tidak akan mampu mengambil solusi untuk mengatasi kekurangan air, tidak akan mampu untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sidang jemaat yang sementara mengikuti ibadah online ini, timbul pertanyaan atau muncul pertanyaan, yaitu karakter manakah
yang menurut saudara adalah karakter rendah hati dan taat di hadapan Tuhan. Kemudian pertanyaan yang berikut adalah, bagaimanakah karakter saudara di tengah-tengah pergumulan masing-masing? Ya, khususnya pada konteks pandemi COVID-19 ini. Apakah karakter saudara seperti bangsa Israel tadi? Atau seperti seorang Musa? Saya kira pertama-tama kita harus sepakat dulu bahwa karakter kerendahan hati dan taat ada pada seorang Nabi Musa sebagai seorang pemimpin. Musa rendah hati, sekali lagi, sebab ia meyakini bahwa hanya Tuhan yang mampu memberi solusi, dan hanya dengan kepasrahan di hadapan Tuhan, hanya dengan menghormati Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, maka akan ada solusi. Karena apa? Karena Tuhan suka orang yang rendah hati. Dalam pembacaan kita juga, selain Musa rendah hati, dia juga taat. Taat artinya bahwa dia benar-benar menyangkal diri bahwa sesungguhnya aku ini tidak mampu untuk memimpin. Tanpa Tuhan, tanpa Allah yang Maha Kuasa, Musa tidak akan mampu berbuat apa-apa. Dan mari kita lihat sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita jelas sekali lalu muncullah perintah Tuhan. Perintah Tuhan agar Musa melakukan sesuatu menurut kehendak Tuhan, yaitu disuruh untuk memukul gunung Horeb, sehingga keluarlah air dari gunung itu di mata bangsa Israel. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita banyak belajar bahwa ketika Musa menghadapi keluhan bangsa Israel, ketika Musa menghadapi yang namanya kekurangan air, maka dia tidak panik, tidak mempersalahkan, tidak bersungut-sungut, bahkan tidak terlibat di dalam pertengkaran sekalipun, dan tidak mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nabi Musa bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang tenang. Nabi Musa memberi teladan kepada saya dan sedang jemaat di tengah-tengah kehidupan yang di mana COVID-19 masih melanda kita, di tengah-tengah persoalan dan pergumulan masing-masing keluarga. Kita diajak untuk bisa hidup secara sejati di hadapan Tuhan, untuk bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, mendapat solusi dari pergumulan yang kita hadapi. Jangan sekali-kali melupakan kebaikan Tuhan, karena melupakan kebaikan Tuhan adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang tidak rendah hati dan tidak taat di hadapannya. Jangan hanya karena suatu kekurangan dan peristiwa yang tidak menguntungkan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kemudian kita menyangkal atau melupakan kebaikan Tuhan, apalagi untuk mempersalahkan Tuhan. Jangan karena sesuatu persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita, lalu kemudian kita lalai untuk melakukan perintah Tuhan, atau kita lari daripada Tuhan. Kita tahu, mengingat saudara, apa yang terjadi pada seorang Ayub yang ditimpa oleh pergumulan yang maha hebat pada zamannya. Lalu kemudian istrinya dengan memakai logika manusia, dia katakan bahwa kutukilah Tuhanmu. Saudara, ini adalah kata-kata yang tidak rendah hati, tetapi juga kata-kata yang tidak taat. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub mengatakan bahwa
Jangan hanya kita menerima yang baik daripada Tuhan. Atau kenapa kita hanya menerima yang baik daripada Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk. Sebuah kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan yang juga dilakonkan oleh Musa dalam pembacaan kita. Dia datang kepada Tuhan, dia hormat kepada Tuhan, dia membanggakan Tuhan, dan dia mensyukuri karya Tuhan. Lalu Tuhan memberikan petunjuknya yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita mungkin pernah mendengar peribahasa yang mengatakan, panas setahun dihabiskan hujan sehari. Saya ulangi ya saudara-saudara, panas setahun dihabiskan hujan sehari. Apa artinya itu? Apa arti peribahasa ini? Artinya segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Dengan kata lain, bangsa Israel dan manusia pada umumnya gampang melupakan kebaikan yang telah diterima dari Tuhan dan lebih suka mengingat-ingat hal-hal buruk yang menimpanya. Dan hal itu juga saudara adalah bukti dari kesombongan manusia dan ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, sehingga hidup manusia tersebut tidak akan mendapatkan yang terbaik. Saudara, bukankah juga di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ketaatan dan kerendahan hati itu begitu diamalkan dan dilakukan di hadapan Bapaknya dan di hadapan manusia? Saya ajak kita untuk melihat atau mengingat ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya tekankan di ayat 8. Dikatakan di sana bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga Tuhan Yesus membawa kehidupan yang sejati kepada manusia. Dan kita bisa menikmati saat sekarang ini karena kerendahan hati Tuhan dan ketaatan Tuhan di hadapan Bapaknya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maukah kita memperoleh kehidupan dan membawa kehidupan itu sendiri? Marilah seperti Musa, marilah seperti Ayub, dan marilah seperti Tuhan Yesus Kristus yang taat dan rendah hati sehingga menjadi pemimpin yang bisa membawa kehidupan kepada umatnya. Dan juga dalam konteks Tuhan Yesus, dia membawa kehidupan yang sejati bagi kita melalui keselamatan di dalam dunia dan pada dunia yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kristus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya.
sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." 1 Tawarik 16 ayat 29. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 147 ayatnya yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan berdoa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini, saya ajak kita semua sidang jemaat untuk mengingat Bapak Pendeta jemaat kita, Bapak Pendeta Sakal Darusung, yang saat ini di dalam pemulihan, pasca dirawat di rumah sakit, dan kiranya Tuhan menolong hambanya. Juga Bapak Donatus Maru yang masih pemulihan di Jakarta, sehingga beliau juga cepat dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur karena Engkau maha baik. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap menghormati Tuhan, bangga di hadapan Tuhan dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami tetap beribadah. Dan dalam ibadah ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam menghadapi pergumulan seperti ini. Hanya Tuhan yang kami bisa andalkan. Hanya firman-Mu yang dapat menguatkan setiap kami. Baik kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak yang saat ini mengikuti ibadah, dan juga besok hari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu akan mengikuti kelas online dalam pelajaran masing-masing. Tuhan, Engkau kiranya akan selalu menguatkan, membimbing, dan memberikan keberhasilan kepada kami, termasuk anak-anak kami yang dalam perkuliahan atau studi online. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk setiap pergumulan masing-masing keluarga. Tuhan tahu masalah ekonomi, Tuhan, Engkau akan bangkitkan peningkatan ekonomi mereka. Ada mujizat Tuhan yang akan terjadi bagi sidang jemaat yang benar-benar rendah hati dan taat kepada-Mu. Berdoa secara khusus pada ibadah ini buat hamba-Mu kekasih Pendeta Sakal Darusung STH, Gembala sidang jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena penyakit dan menjalani perawatan ataupun perawat jalan. Oh Bapa di surga, Engkau yang mengutus hamba-Mu ke tengah-tengah jemaat ini. Engkau juga lah yang akan memperlengkapi dengan kesehatan yang baik. Sehingga kami mohon Tuhan menyembuhkan hamba-Mu. Kami mohon Tuhan menguatkan istri dan anak, bahkan seluruh keluarga dan jemaat yang selalu mendoakan hamba-Mu. Juga Bapak Donatus Maru yang ada di Jakarta, yang juga dalam pemulihan, Tuhan juga akan pulihkan, angkat penyakit hamba-Mu di sana. Kuatkan istri dan anak-anak untuk berdoa kepada Tuhan.
para janda, para duda, anak yatim piatu, dan juga yang kehilangan pekerjaan. Tuhan akan hiburkan, Tuhan akan berikan pertolongan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, yang dengan semangat bersama-sama menggumuli bagaimana cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 baik di Makassar maupun di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk jemaat Ebenezer yang tentu merindukan ibadah luring, tetapi karena pandemi COVID-19 belum bisa kami laksanakan. Kami mohon Tuhan pada saatnya, pada waktu Tuhan, kerinduan ini akan bisa terwujud kembali, sehingga nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah ini, sebagai majelis jemaat, sebagai prokantor, sebagai pemain musik, sebagai tim IT yang mengambil gambar dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Jeripaya anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu tidak sia-sia. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami selanjutnya, khususnya dalam rangka untuk menyambut pilkada, Tuhan akan tetap memelihara jemaat-Mu, memberikan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dan semua persembahan yang diberikan pada saat ini, pada ibadah ini, Tuhan berkati. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mewakili majelis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Abiartar Papalan MTH yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan PKJ 180 ayatnya yang pertama. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya